Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusri Dini, calon guru penggerak angkatan 10, berasal dari SMK Negeri 1 Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, akan berbagi tentang koneksi antara materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang saya lakukan di kelas. Pertama, saya sebagai guru dalam mengajar mendominasi kelas. Kelas adalah milik saya. Anak-anak harus mendengarkan apa yang saya sampaikan dan anak-anak harus mengerjakan apa yang saya minta. Kedua, saya sebagai guru dalam pembelajaran, saya enggan mengetahui karakter anak. Saya enggan mengetahui latar belakang anak, keinginan anak, apalagi permasalahan anak. Ketiga, saya mengajar hanya menyampaikan cakupan materi yang menjadi target kurikulum pemerintah. Duduk dan ceramah tanpa adanya komunikasi dua arah antara saya dan anak. Keempat, setelah mengajar dengan cakupan materi yang banyak, tanpa memikirkan bahwa kemampuan anak-anak dan gaya belajar anak berbeda-beda, saya melakukan tes kepada anak dan memberikan patokan nilai minimal, yaitu KKM, yang harus mereka capai. Berdasarkan nilai tersebut, saya akan mengatakan bahwa anak A cerdas karena nilai di atas KKM, sedang anak B tidak cerdas karena nilai di bawah KKM. Kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah menuntun kodrat anak. Maksudnya adalah pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, baik kodrat alam yaitu karakter, minat bakat, serta kebutuhan anak yang disesuaikan dengan kodrat zaman, tanpa mengabaikan sosio-budaya lingkungan anak dan nilai-nilai kemanusiaan. Kita, guru, adalah pamong yang menuntun anak-anak untuk memberikan selalu tauladan budaya yang baik, bersemangat dalam memberikan tuntunan kepada anak, serta memberikan motivasi kepada anak. Seperti trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Yang kedua adalah pendidikan yang berpihak pada anak, yaitu pendidikan fokus pada kebutuhan murid dan murid, bukan fokus pada apa yang guru mau dan materi inginkan. Yang ketiga adalah pendidikan budi pekerti, yaitu pendidikan yang menuntut anak untuk menajamkan pikiran mereka, menghaluskan rasa, dan memperkuat kemauan anak hingga tumbuh keseimbangan antara pikiran, perasaan, dan kemauan yang menciptakan sebuah energi positif untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya anak dalam bermasyarakat dan mandiri dengan laku yang baik. Yang keempat adalah pendidikan perubahan. Pendidikan harus terus bergerak dinamis tanpa menolak perkembangan teknologi yang ada dan menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Setelah mempelajari modul 1.1 yang berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya akhirnya merubah pola pikir saya bahwa pendidikan adalah menuntun. Saya, selaku guru, memahami bahwa setiap anak tidak sama. Mereka memiliki karakter, minat, bakat, serta keinginannya masing-masing. Kita guru hanya menuntun, menguatkan kodrat alam yang ada pada mereka. Berikutnya, pendidikan berpihak pada anak, bahwa pendidikan adalah proses pembelajaran yang berfokus pada kodrat alam anak untuk membantu mereka mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, dengan menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan hingga anak merasa nyaman dan aman saat berada di sekolah. Berikutnya, pendidikan budi pekerti, bahwa agar anak mencapai kebahagiaannya saat berada di tengah masyarakat,
Selain keterampilan dan kecakapan pengetahuan yang harus dimiliki, tidak kalah pentingnya adalah memiliki budi pekerti yang baik, hingga anak dapat dihargai sebagai manusia seutuhnya. Penerapan yang harus segera dilakukan di dalam kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: pertama, saya akan menerapkan konsep merdeka belajar sesuai dengan kodrat anak dengan cara mengidentifikasikan kodrat alam anak, yaitu karakteristik siswa, latar belakang, minat, serta bakat dan cita-cita anak. Kedua, merancang pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif sehingga anak bersemangat dalam belajar. Ketiga, melakukan pembiasaan serta penanaman nilai-nilai budi pekerti serta berusaha menjadi teladan bagi anak. Oleh karena itu, saya sebagai guru akan terus belajar dan belajar untuk menjadi teladan yang baik buat anak dan tetap bersemangat untuk menciptakan kelas yang interaktif. Keempat, menerapkan sistem pendidikan AMUN yang menuntun dengan sabar, tanggung jawab, dan kasih sayang. Berwisata ke kota Kalianda. Jangan lupa membeli otak-otak. Terapkanlah pembelajaran merdeka agar anak selalu belajar dengan semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.